Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kita hormati bersama pengawas pendamping atau pengawas bina di 4 madrasah, yaitu Bu Isrotul Fakriyah. Kita tahu bahwa Bu Is ini termasuk pengawas yang Klaten gitu. Klaten, Sabang, Baigati ya. Kereng. Ya berarti kan itu menunjukkan siratal mustaqim. Ah gitu kan ya. Kan arahnya ke sana. Dan saya lihat memang Bu Is orang yang sibuk. Dan saya kira ilmu tentang kepengawasan sudah tidak perlu dilakukan lagi ya. Yang kami hormati para kepala madrasah dari MA Nurul Khotim, MTS Nurul Khotim, dan MTS Al Anwar serta MTS Sabilun Najah. Mohon maaf, saya tidak menyebut nama kafir salah. Salah itu kalau nama salah kan konteks hukum kan nggak benar ya. Makanya biar tidak salah. Walaupun sebetulnya semestinya saya harus menyampaikan nama-namanya, gitu ya. Yang kami hormati dan kami banggakan para mujahid dan mujahidah ya. Di lingkungan pesantren, lingkungan madrasah, saya bilang mujahid mujahidah jangan dikoneksitaskan dengan kegiatan di luar yang penuh dengan darah-darah, penuh dengan penganjuran. Tapi ini para pejuang-pejuang pendidikan yang akan membawa para anak didik kita menuju ke Indonesia Emas tahun 2045. Memang saat inilah timing yang tepat untuk membekali anak-anak nantinya dalam rangka menghadapi Indonesia Emas itu. Itu ya. Jangan sampai saat ini kita berleha-leha apa adanya mengajar atau mendidik anak kita, tidak memberi bekal nantinya untuk 2045. Kalau seperti itu nantinya bukan Indonesia Emas yang kita peroleh, tapi Indonesia cemas dan was-was. Gitu ya. Kalau tidak saat ini kita memberi bekal. Saya bangga dengan jenengan semua, Habib semuanya, dengan kehadiran jenengan. Ini suatu bentuk semangat, ya. Walaupun sekarang libur, ya, tapi dengan gairah yang sangat besar dan tetap kondisinya juga berseragam, rapi dan glowing semuanya. Loh, iya, betul. Ya, glowing ini. Betul itu. Ini dari penampilan jenengan sudah kelihatan kalau madrasah itu pasti oke gitu. Iya. Betul, iya. Karena kan tadi ya menampakkan keikhlasan ketika jenengan ngajar. Kalau nggak ikhlas saya kira mungkin kalau males kemudian apa adanya, tapi ini kan kelihatan sekali. Nah apalagi tadi nampaknya para kepala sekolahnya itu ya para ustazah ya.
yang biasa berikan pengajian ya. Betul ya? Iya, kelihatan itu sudah. Oh, itu bekal itu betul. Bekal bagi minimal maupun lembaga. Lembaga itu harus ada ikonnya. Ya, ada yang membuat daya tarik gitu. Daya tarik. Kalau nggak ada ikonnya, nggak ada daya tariknya itu biasa-biasa aja. Memang nggak bisa kepalanya itu sudah populer gitu. Nah, betul. Kenapa? Karena rata-rata lembaga kita itu kan berada di pesantren. Itu. Dan antara pesantren sama lembaga itu kan bersimbiosis mutualisme. Kalau pesantrennya itu besar, pasti lembaganya besar. Coba perhatikan. Gak mungkin lembaga besar, satu besar, mudah lembaganya kecil. Jarang sekali saya lihat. Bahkan nggak ada. Pasti banyak muridnya. Kalau merasa bahwa pesantren kita itu kecil, nggak begitu besar, dari lembaga itu bisa nanti membesarkan pesantren. Ada asalnya kan, tidak sekedar pesantren. Itu Bapak semuanya. Sebelum masuk ke sana, saya ketika di sini merasa bertemu dengan jenengan. Tidak tahun 2024, tapi tahun 2023. Malah seperti itu. Jadi istilahnya apa ya? Lorong waktu ya. Kembali ke masa lalu. Kenapa demikian? Presidennya tetap kok. Itu tahun 2023. Jika saya merasa saat ini saya bertemu dengan tidak tahun 2024. Tapi tahun 2023 atau 2022. Betul ya? Saya kira ini perlu jadi kalau nanti dari apa namanya mungkin kementerian atau dari Dikbud misalnya, atau dari Puskesmas atau dari Kodim gitu ya kan, biasanya datang kan untuk apa, beri pembinaan tentang kedisiplinan atau polisi melatih dan sebagainya. Itu kalau gabungan nanti kan kok aneh ya gitu. Ini ya, ini sebetulnya tuh nggak masalah juga, tapi kan konteks kenegaraan gitu kan harus menyesuaikan dengan kondisi yang terakhir. Tapi nggak apa-apa, insya Allah nanti akan diganti. Saya kira ini banyak. Oh itu ya. Besok ganti. Iya pasti. Ya. Kemudian Bapak Ibu semuanya mulai masuk ke tempat masalah kita. Yang pertama itu berkaitan dengan PDT-nya. PDT itu bisa dikatakan cermin dari bagaimana lembaga kita sebenarnya. Ya, kalau bisa nanti PPT itu harus dibikin yang qualified, yang senantiasa terupdate dan modern gitu loh. Yang kelihatan wah itu, ya wah. Apalagi di sini rata-rata saya lihat madrasahnya itu punya misi kan berkaitan dengan IT. Gitu ya. Berarti kan guru-guru IT-nya itu kan sudah cukup mumpuni. Itu aja suruh membuat, coba buatkan profil madrasah yang up to date, yang sesuai dengan zamannya itu ya, yang keren lah itu. Ya. Jadi itu kalau bisa dibuat dan senantiasa diupdate itu saya kira suatu poin tersendiri kok itu. Ketika misalnya ada kunjungan manapun gitu ya, itu cukup aja tampilkan profil dengan desain yang canggih tadi. Karena itu akan menjadi menarik dari situ, ya dari situ. Oleh karena itu mau di sini tim IT-nya itu, kepala sekolah nggak perlu membuat sudah, kalau membuat juga nggak apa-apa membuat. Tapi kalau misalnya ada tim IT yang lebih hebat, maka berikan tugas itu kepada ahlinya kan, gitu. Kepala sekolah itu kan manajerial, mengatur, nggak perlu harus terjun langsung, ya, nggak perlu harus ditangani sendiri. Kalau semuanya ditangani sendiri, kata Pak Harto, mati ngadeg. Mati ngadeg itu bahasa apa mati ngadeg? Ya,
jadi itu saya kira misalnya bayar IT kemana IT bagi Kristen itu cuma kita hanya memberikan pengarang aja atau memberikan data-data ya, jadi itu nanti bisa ditampilkan dengan ketika ada pertemuan dengan wali murid atau dengan narasumber tamu atau ada saat ini atau bisa ada akreditasi. Selain itu juga kalau bisa kita tahu bahwa beberapa tahun lalu kan ketika ada pertemuan apapun ada lagu kan Indonesia Raya, bahkan infonya nantinya di setiap kelas pada awal pelajaran itu juga dimulai dengan nyanyi gitu. Kita tahu bahwa kalau kita melihat program menteri sekarang ya, menteri karena ini di pendidikan itu menteri pendidikan itu mengatakan ada 7 ciri manusia hebat atau murid yang hebat, gitu ya. Pernah dengar nggak ya? Pernah baca nggak? 7 indikator murid yang hebat itu yang akan dibiasakan pada KBM. Kita kembali ke sini, ya, kembali ke lagu tadi. Kalau bisa di sini, yang ditampilkan selain lagu Indonesia Raya yang merupakan lagu ciri khas itu bangsa Indonesia. Usahakan juga madrasah juga punya lagu khas madrasah. Apa itu ya? Kan mesti punya kan? Itu kalau misalnya lagu Indonesia Raya kemudian dilanjut dengan Mars MA Nurkodim kan ada kata sendiri gitu ya. Bisa diciptakan itu, apalagi namanya kan jadi kan kelihatan suka dengan lagu kan. Sebotol minuman. Ada sebotol minuman, ada belatulen, ada apa lagi? Biar. Jadi gitu kan ya. MA punya lagu Mars sendiri, MTS juga punya, Anwar juga punya, Naja juga punya, betul saja kan? Itu kalau Anwar enak, ketika ada acara-acara itu ya di pesantrennya atau di lembaganya, kalau ada lagu itu kan gimana? Itu poin loh itu. Ya, seperti itu loh kalau pertemuan di saya di mana? Di NU, kan gitu ya. Setelah Indonesia Raya. Maka seperti itu. Kalau bisa di lembaga juga begitu. Ya. Jadi ini kan hanya apa namanya semacam katakanlah ya unek-unek lah biar jenengan bisa lembaga jenengan bisa lebih pasti. Memang kan arah daripada PKKN itu adalah membuat nanti kedepannya lebih baik lagi kan dengan menyampaikan iki lo progres repotnya selama setahun. Kan setiap tahun gitu kan ya, setiap tahun. Izinnya nanti dari situ kita bisa mengevaluasi mana yang perlu dikembangkan dan sebagainya itu kan ya. Dan arahnya nantinya adalah demi kebaikan lembaga Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya, tadi saya katakan bahwa arah daripada PKKN itu adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Kita sadar lembaga kita itu kan mungkin masih lembaga yang biasa-biasa ya, biasa-biasa aja, apalagi di daerah pedesaan kan, ya mungkin ya muridnya seperti itu aja. Ditambah lagi biasanya di daerah itu kan yang ada tidak hanya satu lembaga, dua lembaga, kan banyak lembaga di kita itu. Memang dalam konteks regulasi di Kemenak itu agak longgar peraturannya untuk mendirikan suatu lembaga. Kalau di sekolah itu kan ada regulasi untuk ketat ya, ketat. Tapi sekarang sudah di madrasah sudah mulai ketat itu. Walaupun demikian itu kadang-kadang semestinya secara regulasi itu nggak bisa berdiri, tapi karena ada dekengan pusat, udah guys, mesti akan muncul itu. Muncul. Kalau muncul maka di sini kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan.
realitasnya memang di daerah itu banyak madrasah dan sekolah. Sedangkan jumlah atau objek marketnya itu kan ya terbatas. Ya kalau dulu nggak ada KB, ya kalau ada KB itu mungkin bisa banyak gitu. Kan ada KB sekarang kan maksimal ada 2. Itu untuk yang PNS. Kalau yang jadi kan terserah mau berapa. Tapi kan kita juga berpikir juga kan ya, apa namanya? Tapi itu saya takdirkan ya. Jadi secara demografi kita, jumlah penduduk itu kan tidak seprogresif ketika KB nggak dilakukan. Sekarang kan jumlah penduduk kita berapa? Hampir 300 ya, 300 juta. Masih kalah dengan India kita kan ya, kalah dengan Cina. Cina sudah lebih 1 M ya, 1 M. Cina, India muridnya banyak, penduduknya banyak, tapi kualitas pendidikannya bagus loh sana itu, lebih baik dari Indonesia. Walaupun kasus-kasus itu juga sama juga ya, makin banyak rakyatnya. Kalau tidak, negara tidak bisa memberikan tempat kerja, kan berdampak sosial kan, kriminal biasanya sama aja ya. Tapi kan dari segi kualitas kita masih kalah dengan mereka. Tahunya itu kita kalah itu kan dilihat antara lain melalui yang namanya PISA. Ya, program, tahu ya PISA ya? Tahu kan PISA ya? Program. Atau bisa? Kalau bisa yang satu bungkus itu 110.000, bisa ya? Ya. Tahu bisa ya? Bisa tahu bisa ya? Bisa tahu. Tapi kalau bisa itu nggak tahu. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Iya, apa itu? Kembangkan biar jadi apa namanya branding lembaga. Ya. Bisa kita kan tahu sendiri berapa itu kan. Kita kalah. Ya, kita tahu bisa itu kan bukan bisa isunya makaroni apa lagi ya? Nggak tahu saya. Oh, sosis ya? Sosis itu jangan dibiasakan makan itu ya. Ya, kurang-kurang mengatakan itu rubbish food. Burger itu rubbish food. Tahu rubbish food? Makanan rambut penting sampah. Ya, tapi enak. Asal contoh nggak apa? Itu kan sampah karena itu banyak pengawetnya, banyak perasanya, banyak natriumnya ya, tinggi sekali itu. Untuk yang tua-tua yang beringan ya, memang makanya nggak suka kali tadi. Kayak ini tidak tua mungkin harus hati-hati. Tapi sih mode-mode, nyaman sarah. Ya, asal nggak banyak. Ya, bisa kok bisa itu. Sekarang udah tutup bisa itu, dia tutup sekarang. Walaupun bebasnya ada karena itu tinggal kontrol. Tapi dari segi yang sudah ditutup ya bisa karena rugi katanya sejak boikot. Akhirnya nggak boleh banyak, apalagi mahal. Ya, tahun depan lebih mahal lagi, tambah 2% itu pajaknya itu. Ya. Jadi PISA itu adalah program for International Student Assessment. PISA itu ya, program for internasional itu. Di situ kan menilai bagaimana literasinya, literasi bacanya, sains dan juga 3 hal itu ya, sains, bahasa dan literasi. Kita masih antara 70 bawah, tapi di atas 60. Ya. Kita kita dalam konteks ASEAN aja kita juga rendah. Kita kalau dengan Malaysia, kalau dengan Singapura, kita kalau dengan Filipina juga. Dan rankingnya itu kita masih di atas Timur itu aja. Ya, Timur. Tapi yang lainnya kita masih kalah. Dan ini kan perlu tingkatkan. Tingkatnya itu bagaimana? Melalui pendidikan. Pendidikan bagaimana? Melalui kurikulumnya. Kalau kurikulumnya itu masih katakanlah tidak menstimulus siswa untuk mengembangkan aspek literasi, itu saya kira nanti ya akan seperti ini. Tapi kita sudah ada ikhtiar di sana.
Walaupun demikian, ya, kita bertanggung jawab untuk agar nilai PISA itu naik. Ya, itu konteks nasional. Tapi konteks mikronya, minimal kita juga bertanggung jawab bagaimana agar lembaga kita menjadi lembaga yang baik juga, yang diminati oleh masyarakat. Walaupun itu tidak mudah, banyak kompetitornya. Nah gitu, sedangkan jumlah anak-anak itu terbatas. Ya. Tapi bisa itu nanti kita bisa menjadi lebih baik lagi. Ada beberapa cara di sini. Bagaimana kita itu bisa memajukan lembaga kita. Nanti juga menarik tadi yang jenengan sampaikan tadi itu. Yang pertama berkaitan dengan sarpras atau infrastruktur. Ya. Untuk madrasah swasta memang ya semuanya serba swadaya ya, swadaya. Beda dengan yang negeri kan. Negeri itu sekarang bagus-bagus itu. Memang program Kemenak itu adalah bagaimana mengubah image madrasah yang dulunya sebagai lembaga kelas 2, lembaga pilihan terakhir. Kan gitu ya, kita sadar itu memang ya, memang saya salah satu masuk ke madrasah itu saya ya tujuannya untuk itu, waduh kayaknya kok nggak sekedar aja ya. Jadi ini masalah tadi sarpas tadi ya. Sarpas ini tadi Kementerian Agama ingin mengubah madrasah yang tadi image-nya itu nggak bagus ya, GTK-nya itu juga pokoknya ya gitu-gitu aja ya, nggak berkualifikasi. Kemudian sarpasnya itu gedungnya itu ya ada mengatakan museum ya seperti apa ya, ruangan apa itu ya bagus kan nggak berubah. Kemudian kualitas juga seperti itu. Akhirnya kan dulu kan seperti itu. Kita menjadi pilihan kedua. Kalau di kota itu kadang-kadang madrasah itu sebagai pilihan ketika sudah nggak terima di negeri-negeri. Ya, baru ke madrasah. Bahkan madrasah negeri itu juga kompetitornya madrasah swasta. Ya kan yang tadi itu masalah di sana ya. Tapi sekarang sudah mulai diubah oleh Kementerian Agama. Apa itu? Melalui sarprasnya. Coba jangan perhatikan sekarang sarpras itu. Ya, sarpras madrasah kita, oke kok semua gedungnya itu. Bagus sekarang itu. Ya, begitu pula dengan kualitas pendidikannya. Untuk mengejar atau mengubah image tadi itu dalam konteks kualitas pendidikan, maka Kemenak mendirikan yang namanya MAN-IC. MAN-IC sekarang kan itu kan ya, jadi satu Jawa Timur, satu provinsi ada satu lembaga MAN-IC. Nggak ada satu provinsi dua MAN-IC, nggak ada. Semuanya satu semua. Ini masih ada beberapa provinsi yang belum ada MAN-IC-nya. Misalkan nanti seluruh provinsi ada MAN-IC, itu apa? Mengubah tadi. Selama ini kita tidak pernah masuk list lembaga yang berkualitas. Tingkat Jawa Timur aja kita kalah dengan SMA negeri, kalah dengan SMA yang saudara kita, kalah kita. Tapi sekarang dengan program tadi itu gedungnya oke, kemudian kualitasnya juga oke, MAN-IC sudah masuk ke jajaran madrasah yang berkualitas di Jawa Timur, bahkan Indonesia, termasuk MAN 2 Malang. Ya. Kalau menurut saya, mohon maaf, untuk Pak Surya masih belum masuk ya, kecuali MAN-IC aja bisa masuk, MAN-IC Pak Surya masih bisa masuk. Ya tadi, kalau kita memang tidak seperti di negeri yang dapat bantuan dari pemerintah, ya, kalau di negeri itu kan gampang kan ya, ini sebagainya. Kalau kita kan dari mana? Ya dari masyarakat, atau dari cabuk, atau dari caleg, gitu kan ya? Ya itu kemarin dulu waktu cabuk itu atau cabuk itu biasanya loman-loman biasanya. Begitu selesai tunggu dulu, baru nanti loman mana? Kan gitu seperti itu kita dan konteks itu kan sulit. Karena kita memang tidak ada anggaran, maka minimal lembaga kita itu dibikin asri lah.
Yang ada kita rambut dan kita rumah. Rambut, rumah, biar kelihatan asli. Ini saya cukup bagus juga di sini ya, sudah kemudian juga ada apa namanya kanopinya yang ini bisa masuk 300 juta bisa ini Ustaz ya. Bisa bangun gedung baru nggak masalah, itu juga bagus juga. Cuma di sini ini Ustaz, mohon maaf Ustaz, yang itu mungkin ya membuat kurang interesting Ustaz. Iya. Itu kok bisa ditutupi gitu. Kan lebih anu ya. Ya, tutup misalnya gedung apa dikit, nanti kemudian nggak kelihatan. Nah, kan lebih apa ya? Iya, itu ya. Walaupun tidak bangun megah seperti negeri, tapi kalau misalnya lingkungan kita itu kondisinya bersih ini kan ya bersih, teratur, rapi ya. Wah itu poin tersendiri. Malah saya tadi punya pikiran, itu kok seandainya dibikin misalnya koperasi, misalnya atau ruang OC, UKS itu kan kelihatan education-nya ya. Gitu. Kalau itu kan ya bagus juga sih nggak mas, emang itu kita lingkungan pondok ya, barangkali bisa dikomunikasikan dengan Pak Kiainya ya, barangkali gimana apa wis walaupun nggak dipindah ada sekatnya gitu ya, sekatnya hingga nanti ketika orang masuk itu kan kelihatan gitu ya, nanti apa namanya sekat itu ya sekat aja ditulis yang berkaitan dengan literasi. Ya literasi ya. Kalau kita melihat di mana itu bagaimana kita meningkatkan literasi anak-anak, selain memberikan contoh kita punya kepala harus contoh, ini saya kira kepala jauh lebih bagus di sini punya literasi yang cukup bagus ya, tinggal ditularkan aja ke anak-anaknya itu juga sarkas kita itu manfaatkan untuk pengembangan literasi. Jadi saya kira ada itu enjoy class ya, kemudian squad team, ada apa lagi di sini. Ini termasuk membangkitkan itu ya, membangkitkan semangat untuk belajar. Enjoy class itu kan bagaimana kelas itu yang enjoy kan, dan nampaknya ini sesuai dengan program pendidikan saat ini. Pendekatan pembelajaran saat ini itu salah satunya adalah enjoyful, akhirnya gini. Ini enjoy class, bagus juga ya. Bagaimana agar kelas itu menjadi tenang, senang ya, enjoy gak istilahnya kasih perma Pak Didi dahulu orang Probolinggo tidak dibangun tim, ini dibangun tim ini loh ya. Apa ya dibangun tim bahaya nih, apa gitu ya, tegang gitu ya, maksudnya kan tapi bikin lagi enjoy. Ya sekarang kembali ke saya tadi, surprise itu ya. Mohon di sini materi jadi kalau saya masih belum tahu bagaimana MTS, Alkotim, Anwar, mana aja itu. Tapi minimal ini kan nanti ya bekal lah ya. Apalagi di Islam itu kan ada ungkapan kebersihan adalah sebagian daripada iman. Betul ya? Kalau salah dikoreksi loh saya ya. Karena saya bukan jurusan agama masalahnya. Saya sains. Ya, makanya kalau salah betul apa tadi itu keliru ya? Apa-apa ya, kita salingan saja ya, saling sharing, saling memberi koreksi lah apa. Jadi itu ya, lagi kebersihan penting loh. Kalau bersih itu anak rasa nih. Yang pertama masalah tadi, membenahi infrastruktur atau kapasitas kita. Yang kedua itu apa? Yang kedua adalah masalah ini, apa namanya, kualitas pendidikan. Jadi memang tidak mudah ya. Tapi kalau kita bertanya, itu bisa melalui apa? Paling gampang itu melalui kurikulum. Kurikulumnya ya. Kurikulum yang sekarang, yang namanya Umar, itu sebetulnya momentum kita itu untuk mengembangkan ciri khas madrasah kita. Betul ya? Apalagi namanya merdeka kan? Kita diberi kewenangan untuk mengembangkan sesuai dengan potensi kelebihan pada madrasah kita. Ada Umar itu ya, walaupun nantinya kan mungkin ada evaluasi kan, ya ada evaluasi. Nanti kalau ada evaluasi diganti lagi, waduh,
umurnya baru belum mati, belum ngerti bener moro-moro ono kurikulum baru mana ya, gitu kan. Walaupun menteri sekarang itu kan masih tidak menentukan ada perubahan kan, masih mau dikaji lagi, dievaluasi bagaimana nanti kurikulum pasnya itu. Pasti ada perubahan kok, pasti ada perubahan. Minimal masalah kebijakan. Ya. Kalau nggak ada perubahan apapun, katanya orang-orang sana itu, buat apa ganti menteri? Gitu ya. Nggak ada perubahan tetap aja. Jadi nggak ada pakai aplikasi A, B, C, D dan sebagainya itu. Kan perubahan itu tetap gini. Oh, tak apa betul diganti. Tetap aja kan gitu. Tapi di sini pemerintah sekarang itu kan ingin membuat pendidikan menjadi lebih baik lagi. Makanya diberi menteri yang punya kompetensi. Kalau kita melihat menteri baik itu agama kita ya, agama Profesor Nazarudin, kemudian pendidikan Profesor Abdul Mukti itu kan bisa dikatakan kan memang itu ahlinya kan. Pak Mukti di Dasmen itu, menteri di Dasmen itu kan dulu kan pernah jadi ketua Badan Standar Nasional Pendidikan. Pendidikannya itu, beliau jadi kepala, jadi ketuanya waktu itu. Ada berapa periode dulu tadi ya? Atas zamannya Menteri Gojek. Ya, kan itu kan punya Gojek ya, punya aplikasi itu ya, Pak Nadiem gitu. Ya, kan itu diadakan. Dia punya bekal. Kemudian Menteri Agama kita, Profesor Nazarudin, semuanya profesor semua kan. Ya, itu juga punya agama oke. Dulu pernah jadi wakil Menteri Agama. Terakhir beliau jadi imam besarnya Masjid Istiqlal. Jadi pernah ke sana kan? Pernah kan? Insya Allah tahun depan, insya Allah. Insya Allah tahun depan jadi ke sana. Asal ada niatan. Nanti saya program tahun depan nanti teman-teman guru saya akan saya ajak ke Jakarta, ke Masjid Istiqlal sama Monas. Iya, betul itu di sana itu. Iya, di sana itu setiap pagi, ya, subuh itu, ya, hari Senin, Selasa, Rabu itu ada pengajiannya. Ada pengajiannya. Coba nggak ada nasi bubusi. Saya beberapa kali itu di sana, di Istiqlal di sana itu. Subuh mesti ada acara, mesti ada pengajian sana. Istilahnya itu kajian pajak. Tambah hari sudah itu yang ngajian itu ya pakai siapa itu ya keren ya pengajian itu apa gitu. Jadi setelah subuh, begitu subuh selesai, kemudian khutbah datang, kajian, yang mendengarkan dulu yang nggak juga apa-apa. Jadi itu. Ya, jadi menteri kita itu oke semua. Insya Allah kedepannya juga akan lebih baik lagi. Memang kita tahu bahwa setiap menteri punya kelebihan dan kekurangan masing-masing kan gitu ya. Ada masanya lah itu masanya. Dulu kalau menteri A itu kelebihannya ini, terus menteri B itu nanti menutupi kekurangannya, sehingga nanti menjadi lebih baik lagi. Jadi tujuannya itu agar pendidikan kita baik yang di sekolah maupun di madrasah itu menjadi lebih baik lagi. Di kurikulum ya tadi kan kayak kita aku kan, walaupun infonya itu nanti pendekatannya ada perbedaan begitu nanti. Ya, kalau kurikulumnya masih bidono bote, masih belum tahu, tunggu keputusan lanjut bagaimana. Tapi pendekatan yang nanti akan dilakukan ke lembaga-lembaga biar nanti para siswa itu betul-betul menguasai materinya, yaitu melakukan pendekatan apa namanya? Deep learning, pembelajaran yang mendalam, sedikit tapi mantap, mendalam, nggak banyak, hanya permukaannya aja. Saya yakin jenengan sadar kalau zaman kita dulu itu kan apa ya, kan nggak ada pelajaran apa kita suruh menghafal semua ya. Malah nama menteri aja itu kita juga menghafal. Nama menteri, nama itu ya, hampir semua kita dulu.
Betul itu, saya hafal dalam menteri misalnya jawabannya tahun ini ya. Oh Pak Menteri ini, itu tetap itu. Kenapa demikian? Kalau dulu itu menteri tetap biasanya, jarang ada pergantian menteri di tengah jalan. Juga kita harus semacam wajib apal itu. Ujian sering keluar loh itu. Loh kalau sekarang Romulan ganti menteri, ya itu ya, ganti menteri. Akhirnya mau ngawal ini bidang lagi tentunya. Ya ini kan memang karena faktor kondisi di kita kan, tapi itu oke lah. Memang itu kenyataannya. Tapi kita sebagai ini, itu harus tetap mengikuti yang ada. Guru itu harus punya kemampuan dalam beradaptasi, senantiasa mengikuti perkembangan zaman. Ingat, di dalam undang-undang guru dosen itu guru harus punya kompetensi profesional antara lain. Apa itu profesional? Dia menguasai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pendidikan atau menguasai ilmunya. Jika kalau ada guru apapun itu guru nggak perlu kaget dan sebagainya, ya ikuti aja. Guru harus mengikuti perkembangan zaman. Loh kalau guru itu tidak mengikuti perkembangan zaman, kemudian kita ngajar anak-anak kita sesuai dengan zaman kita, repot. Ya, Ali bin Abi Thalib mengatakan, ajarilah anak-anak kita itu sesuai dengan zamannya. Betul ya? Kalau saya koreksi ya. Saya itu hanya aja ya, hanya baca itu aja yang saya sampaikan. Seperti itu. Artinya apa? Berarti guru itu sebagai sumber ilmu, salah satu sumber ilmu itu harus senantiasa mengupdate ilmunya, termasuk dalam hal pendidikan ini, kurikulum itu. Jadi kalau ada perubahan, kan 3 bulan jadi kurikulum merdeka, never mind. Jadi kurikulum yang lain, never mind, nggak masalah. Ya, itulah membuat guru itu biasa nih, awet nom, tidak cepat tua, nggak gampang pikun. Akhirnya ya, kenapa? Karena otaknya senantiasa digunakan, diupdate belanya itu. Ya, menurut saya Bu, kalau kita nggak senantiasa mengupdate otak kita, usaha 50 tahun aja, gitu ya. Karena kita sudah mengalami itu. Ayo Bu, mulai, omai, kesaksanaan pasar. Kesan Bu khawatir gini, khawatir orang kesaksanaan, borodo kan saya berkuyuk. Alasan aku ikut, repot aku. Iya, saya nggak bisa itu. Artinya, kalau kita senantiasa mengupdate otak kita, insya Allah kita akan otak kita tidak mudah kena pikir. Pak Prabowo usia berapa itu presiden? 76. Ya, Donald Trump usia berapa? Tuwek. Lalu Megan itu hampir 80. Ya, kenapa? Senantiasa dipakai. Menurut saya kalau di sini usia 80 terkayak asal kurang kayak. Ya, kalau kita aja di sini pengawas lah sih, ya kena hipertensi, kena masalah jantung, itu ya. Karena mungkin ya makanannya macam-macam ya, kayak bisa mungkin ya. Ya itulah ya, kita pakai terus itu, kalau mudah itu. Kita juga begitu, ya. Ini yang artinya kita perlu bersyukur kalau kita menjadi guru yang memaksa kita untuk mengupdate otak kita. Ini gimana ya? Panjang tuh berarti yang ini kalau ngomong ngatur gitu ya. Gimana kira-kira ini? Mau terus atau gimana? Ya, oke. Ya udah, saya akan lebih singkat lagi ya. Langsung saya potong aja ya, nggak bicara masalah otak nanti lebar. Tadi, masalah kurikulum tadi. Kurikulum. Selain tadi kita mengikuti yang ada, jadi kesempatan kita untuk bisa menonjolkan kelebihan kita. Selain itu juga branding perlu ditegakkan, perlu di build up. Ya, lembaga kita itu kan rata-rata punya keunggulan khas yang sama kan.
Coba perhatikan aja semua lembaga. Sama itu kebulannya itu, menurut saya mohon maaf di sini ya, seperti takdir, apalagi ya, baca Quran gitu ya, istighosah, kan semua seperti itu semuanya. Itu memang basic ya, basic kita sebagai madrasah harus ada itu, biar membeda dengan yang lain. Tapi mau saya di sini adalah bagaimana agar tahfidnya itu bisa dipertajam, diperkuat. Baca Quran juga begitu, dipertajam lagi. Istighosah juga begitu. Ya katakanlah tahfidnya, yang lain-lain rata-rata misalnya cuma 2-3 juz. Bisa di situ lembaga jenengan itu nggak 2-3 juz, 5 juz misalnya. Kan lebih berkuat itu, tapi tinggi khas. Atau dibikin lembaga itu nanti para santrinya, para muridnya begitu lulus bisa memimpin tahlil misalnya. Gak sekedar ikut tahlil, tapi bisa memimpin tahlil, memimpin sholat tarawih atau khutbah Jumat. Dulu itu kalau bisa terjadi kan ada kelebihan, tidak sekedar anak dan itu aja, tapi diperkuat lagi. Kalau hanya sama, akhirnya ya gak ada beda dengan kita. Ya, itu basic kita. Basic kita adalah pembiasaannya berkaitan dengan Al-Quran, dengan istighosah, dengan apa namanya, mungkin kalau bisa ada baca kitab kuning juga ya. Itu basic kita. Tapi jangan lupa juga kelebihan yang lain, biar kita beda dengan yang lain. Selain tadi itu, selain faktor keagamaan, kalau bisa juga dikembangkan yang lainnya. Saya setuju dengan tadi, bagus juga tadi dari MA tadi ya, ada salju berkhutbah. Iya, bersurban itu apa tadi? Saya lupa tadi. Ono apa ulat apa bertasbih. Ya nggak apa-apa. Walaupun sebetulnya ini namanya putih salju kan. Ini salju sama semua. Begitu dikasih nama berbeda, orang penasaran. Ya ini contoh branding. Punya branding berarti ini. Ya. Terlepas nanti bagaimana rasanya kan lain lagi. Minimal orang akan penasaran. Seperti halnya dengan bakso. Ono bakso beranak, bakso gundurwo, gitu ya. Apa baksonya itu? Ya bakso kenal biasa. Tapi kan orang jadi penasaran kan. Wah bakso beranak itu, apa sih beranak itu? Nggak taunya pentol di sini. Ya, nah setelah itu, setelah penasaran, agar nanti tidak ditinggalkan, maka kalau bakso rasanya jangan lupa. Orang penasaran ternyata rasanya geletek, gak enak loh, itu juga, gitu, ya. Begitu tahu ini apa namanya, kue salju beristighfar, rasanya dibanding kultur yang lain malah lebih gak enak, akhirnya jadi gak tertarik, sama dengan lembaga kita, ya. Begitu kita ada beda seperti ini, ada macam-macam tadi ya, tadi juga ada apa namanya tadi saya lihat berbahan jagung ya, bagus juga itu buat apa, kue jagung, es krim jagung, nggak apa-apa itu, tulis aja saja es krim jagung buatan MTS bla bla bla, nggak apa-apa itu ya, tulis halal itu jangan lupa halal. Ditanyakan suratnya ini. Iya, itu memang berikutnya kita internal, itu kita tadi internal dulu ya. Pertama siapa wes rugi digratis dulu semuanya, ya. Nanti kalau sudah enak, tapi itu kalau bisa yang enak juga, ya. Kemudian gratis gak enak, itu ya cuma sekedar gitu aja. Tapi kalau enaknya jadi penasaran. Banyak loh orang yang dahulu biasa, karena kemudiannya dijajah dari luar biasa, jadi terasa lebih menggigit rasanya dari yang lain, jadi penasaran. Akhirnya muncul tuh ya, muncul terus ngomong nang teman dan sebagainya itu ya, itu lo enak itu lo enak, itu kan jadi terkenal. Ya jadi sekali lagi, pertama itu kita buat branding yang menarik, tapi jangan lupa internal tadi. Ya, kita buat branding, kue macam-macam, kemudian masuk ke lembaga di sini. Lembaga yang itu harus betul-betul ada di sini. Ya, ternyata muridnya gak membuat ini, yang buat gurunya diklaim sebagai branding lembaga apa juga kan?
Tapi di sini minimal murid itu diberi bekal untuk keterampilan ini. Kan di sini ada waktunya kan ya, waktunya prakarya atau waktunya P5 itu ya, bisa pakai ini. Literasi juga begitu, bagus literasi nanti ya. Karena memang sekarang itu zamannya literasi. Literasi. Apa namanya? Literasi itu kan termasuk bagaimana agar anak-anak kita nantinya itu bisa menghadapi zamannya. Zamannya ini. Saya nggak menjawab masalah ini. Yang jelas branding itu penting untuk lembaga. Tapi sekali lagi di lembaga harus diimbangi. Minimal gurunya lah. Ya. Nanti orang tua datang nggak taunya muridnya banyak leleran. Ada jam kosong dan sebagainya. Itu kan nggak bagus juga kan? Itu mempengaruhi branding kita. Satu sisi itu kita berikan daya tarik, si yang lain tadi bakso tadi menarik, rasa enak sehingga jadi langganan. Untuk itu agar antara branding dengan realitas sama berkaitan dengan KBM. Kenapa? Madrasah itu intinya ber-KBM. Masih ada ya? Tungguan dulu ya. Belajar ya, belajar. Bisa nggak lama lagi kok ini. Saya harus tahu yang mau mau. Memang ya, si belajar ini. Ini esensi ya KBM tadi ya. Biar nanti KBM itu betul-betul sesuai dengan branding tadi itu ya. Yang pertama, Pak, jangan sampai ada jam kosong. Itu sangat krusial ya. Kemudian lembaga itu akan jam kosong bisa dipastikan lembaga itu pasti lembaga asal-asalan. Ya, perhatikan aja. Ya, asal-asalan. Bagaimana caranya ya tadi? Kita paham bahwa nggak mungkin semua guru itu kan tiap hari datang kan, pasti ada untuk syar'i kan. Nah inilah fungsi guru piket tadi. Guru piket. Kalau bisa piket jangan 1, 2, 3 gitu ya. Untuk membackup kalau ada guru yang nggak masuk tadi itu. Dan saya yakin nggak mungkin satu hari itu kemudian gurunya nggak masuk semua. Kalau nggak masuk semua berarti itu berasa berarti gurunya itu demo itu. Tapi kalau seadanya pasti ya nggak masuk, ada 1 kan gitu ya, 2 kan gitu. Ya ini fungsi tadi, fungsi guru piket. Guru piket nggak sekedar kemudian masuk kasih tugas, ini tugasnya tinggal, bukan gitu loh ya. Tetap di dalam kelas. Dan udah aja sekali gitu aja. Kepala sekolah juga bisa, ini tugasnya tinggal itu. Nanti ada kejadian gimana anak-anak itu? Tanpa ada pantauan berbahaya anak-anak itu. Kasus-kasus apapun, apakah itu bullying atau pengrusakan dan sebagainya itu sering terjadi ketika ada jam kosong. Nah tadi, ya. Yang kedua itu apa? Tidak ada guru datang terlambat ketika waktunya. Gimana kira-kira? Bel, seret. Apa langsung bukti atau sih? Aduh, saya udah terlanjur promosian ini ya menjadi dagangan saya. Sebentar kita kayak gitu kan, sering gitu kan.
Kalau seperti itu nanti kan hilang waktu kita. Kalau satu hari kali pertemuan 5 menit misalnya, 1 minggu, 1 bulan, setahun, berapa yang terbuang? Hanya di sini ya. Tidak ada guru datang terlambat ketika jamnya. Di Australia, yang saya tahu ya, dia tidak compare dengan yang negara. Itu masih sekedar pakai informasi saja. Kita tahu bahwa Australia termasuk negara yang kurikulumnya itu paling bagus di dunia. Ya, selain Amerika, Inggris, Australia, itu yang paling bagus kurikulumnya. Kalau yang kualitas pendidikan itu infonya Finlandia. Bisa nomor bukan tinggi sekali kan. Di Australia sana malah apa? Nggak ada bel. Sekolah tanpa bel. Jadi kalau waktunya masuk, udah murid masuk ke dalam, guru juga masuk. Jam 7 ya boleh masuk, jam 7 masuk di kelas itu ada. Jam 8 guru pengganti sudah siap. Jam 8 nggak usah bel ya, jam 8 keluar, guru ini masuk. Gitu, sudah menjadi mekanisme sana itu. Ya. Kenapa sana itu? Kalau kita enggak kan ya, pakai yang kamar itu, abu-abu itu, mau coba sekali. Enggak apa-apa lah itu ya, enggak apa-apa. Coba aja nanti dengan tanpa bel ya, gimana kira-kira? Ya, itu apa? Itu dalam rangka untuk mendisiplinkan anak dan gurunya. Kalau sudah guru dan anak gak disiplin, jangan diharap keberhasilan bisa dicapai. Ingat, kesuksesan, keberhasilan itu didapat dari orang-orang yang disiplin. Coba tanya aja ke Ustadz Roy ya tadi ya. Gak disiplin, gak mungkin bisa membuat buku. Pasti beliaunya itu akan mengorbankan yang lain untuk bisa membuat buku. Disiplin. Iya, kita perlu beliau bisa jadi guru inspirasi. Ya, guru inspirasi. Kan ada level guru kan ya. Udah nggak bisa jelaskan nanti kalau itu bisa panjang lebar saja ya. Kata aja. Yang terakhir ya, bagaimana membuat lembaga itu bisa jadi pilihan adalah melibatkan partisipasi masyarakat. Dukungan masyarakat sangat penting sekali. Kalau di pesantren pasti itu ya, pasti gitu. Kalau bisa begini, kalau saya melihat madrasah yang di pesantren itu muridnya banyak, ternyata alumni atau peserta sana itu rutin mengadakan pengajian keliling. Sama ya? Ada ya? Pertahankan itu. Sambil nanti yo promosi dengan madrasah. Melibatkan selain masyarakat juga alumni. Gitu. Dan sekali lagi saya katakan tadi itu antara madrasah sama itu harus. Jadi kalau ada kegiatan masyarakat kita harus terlibat di sana. Saya yakin kalau masalah ini pesantren sudah paham ya, sudah paham masalah ini. Saya kira gitu aja baik semuanya. Mohon maaf. Yang tadi saya harus mengakhiri biar nanti nggak tambah lebar karena beberapa nggak saya cut di sini ya. Nanti kalau cut bisa. Saya mohon maaf ya, maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Fatani telah menguraikan bagaimana kita bisa meningkatkan madrasah kita yang kita cintai ini. Bapak dan Ibu kepala madrasah yang hebat, nampaknya mendung sudah berkelayut. Sedikit-sedikit Bu langsung noleh kemana kan gitu ya. Tapi pastikan saja link untuk itu sudah sampai ke BUIS kan gitu ya. Kalau belum kan ya susah nanti. Kalau hanya menilai berdasarkan itu kan gitu ya, itu juga susah kan gitu. Karena apa? Karena kalau saya amati dari empat
narasumber kita tadi, Bapak itu kepala madrasah yang hebat itu ya, nampaknya juga belum menuju ke supervisi kan gitu ya. Jadi kenapa kok belum menuju ke supervisi, padahal kepala madrasah ini yang paling kan gitu ya, yang paling perannya sangat penting untuk menjamin keberlangsungan pembelajaran di madrasah. Kepala madrasah adalah orang yang jabatannya paling tinggi di madrasah kan gitu ya, jabatannya tinggi, makanya dituntut tugas dan kompetensinya itu untuk bisa meningkatkan madrasahnya. Jadi Buis belum melihat ini supervisi ya kan gitu ya. Buis tidak suudon ya. Saya berharap nanti supervisi guru ini juga penting kan ya, bisa dilingkan ya, dengan menggunakan supervisi yang mana yang sesuai dengan tujuannya. Kalau kemarin ditemukan modelnya Bu, berarti saya harus menggunakan ini, instrumennya seperti itu. Itu penting bagi Bu Is untuk ke depan untuk pendampingan selanjutnya kan gitu ya. Kalau masalah nilai itu kan ya ada bukti fisiknya, Bu Is kan nggak mungkin menilai jelek kan begitu ya. Kalau masalah nilai kan gitu ya. Jadi itu harapan Bu Is ke depan. Jadi itu Bapak Ibu ya, mungkin ada pertanyaan yang berkaitan dengan PKKM ini, monggo disampaikan. Jadi 1, 2, monggo, oke, monggo Bu. Oke, ngapunten Bu, karena untuk PKKM hari ini kita terburu-buru membuat itu. Karena apa? Disibukkan dengan banyak acara untuk bulan ini, ini ujian, soal, presentasi,